Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu mentega yang aku mix dengan pandan, jadi bolu mentega pandan. Aku bikin bolu mentega pandan ini hanya menggunakan 5 telur aja, tapi hasilnya dia moist, harum antara pandan dan juga menteganya. Dan dia juga makin moist saat dia nginep untuk besok harinya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Untuk kamu yang udah penasaran gimana sih aku cara membuatnya dan aku menggunakan bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu tinggal capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang terlambat capture, aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama aku bikin untuk campuran bahan keringnya. Gunakan saringan, masukkan tepung terigu. Kemudian masukkan juga tepung maizena dan susu bubuk. Dan terakhir masukkan baking powder. Lalu ayak sampai semua bahan habis. Setelah semuanya sudah diayak, kemudian aduk-aduk lagi untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Setelah itu sisihkan. Kemudian di sini aku mulai siapkan di wadah lain, yaitu mangkok dari stand mixer. Masukkan mentega atau margarin. Di sini aku pakai margarin atau kamu bisa campur antara mentega dan juga margarin. Lalu tambahkan gula pasir, kemudian pasta vanila. Setelah itu mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian ke kecepatan tinggi sampai dia berubah warna menjadi kuning kepucatan. Setelah warnanya berubah menjadi kuning kepucatan seperti ini, lalu masukkan telur, kemudian mix selama 1 menit. Setelah itu masukkan bahan kering dan mix lagi selama 1 menit. Jadi aduk antara telur dan juga bahan kering ini bertahap ya bun, dan setiap kali memasukkan itu di mix selama 1 menitan. Jadi nih bun, gula pasir yang dipakai itu usahakan gula pasir yang sudah dihaluskan. Bisa dengan cara di blender atau bisa juga dengan cara di chopper. Untuk pemakaian gula halus itu juga bisa, tapi kalau gula halus itu manisnya itu kurang manis seperti gula pasir. Kalau kamu pakai gula halus, jadi tambahkan dengan takaran yang sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Sampai di bahan kering yang terakhir, kemudian masukkan, lalu masukkan juga susu cair. Setelah itu mixer sampai dia tercampur aja, jangan terlalu lama. Setelah semuanya tercampur, kemudian turunkan dari stand mixernya. Kemudian aduk manual dengan cara aduk balik seperti di video ini ya bun. Jadi aduk secara perlahan dan juga jangan terlalu lama. Setelah dirasa semua tercampur dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah, lalu masukkan meses. Di sini aku meses masukkan sebanyak 3 sendok makan atau sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Kalau kamu suka yang banyak, kamu bisa tambahkan lagi untuk takarannya. Setelah diaduk dan tercampur rata seperti ini, kemudian bagi dua. Jadi untuk bagian yang pertama tetap dengan rasa vanila dan untuk bagian setengahnya lagi kita masukkan pasta pandan, lalu aduk-aduk rata. Sebelumnya sudah aku siapkan loyang tulban seperti di video ini dan aku olesi dengan margarin, kemudian ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis aja.
Lalu masukkan adonan antara adonan pandan dan juga vanila, masukkan secara bertahap. Untuk masukkan atau motifnya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Jadi yang pertama di sini antara dua sisi aku masukkan adonan vanila terlebih dahulu. Kemudian sisi yang kosong aku masukkan adonan yang pandan. Setelah itu ratakan dengan cara digoyang-goyangkan dan dihentak-hentakan seperti ini ya bun. Jadi selain untuk meratakan, ini juga untuk membuang udara yang terperangkap di dalam. Setelah semua adonan masuk secara bergantian, kemudian menggunakan sumpit atau kamu juga bisa pakai tusuk sate, aduk-aduk, dimulai dari sisi dalam ke luar dan kembali lagi masuk ke sisi dalam. Kemudian hentak-hentakan antara 3 sampai 5 kali. Sebelumnya aku sudah panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian masukkan loyang yang sudah terisi adonan dan panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas dan bawah. Setelah 20 menit kemudian aku turunkan suhu di 170 derajat Celcius dan panggang dengan menggunakan api bawah selama 10 menit. Setelah total pemanggangan kurang lebih 30 menit, kemudian tes kematangannya dengan tes tusuk. Di sini aku menggunakan tusuk sate. Jadi pada saat ditusuk dan adonannya tidak menempel di permukaan tusuk sate, berarti dia sudah matang. Kemudian keluarkan dari oven dan pada saat masih panas, usahakan untuk segera mengeluarkan si cake-nya ini dari loyang ya bun. Tujuannya agar dia tidak menciut nanti pada saat sudah dingin. Dan ini hasilnya, jadi cake ini tuh moist, lembut dan benar-benar harum rasa pandan dan juga vanilanya. Untuk motif dari cake ini dia tuh cantik banget antara warna putih atau kekuningan ini dan juga warna hijau. Empuknya terasa banget, jadi moist, lembut. Dan benar-benar rekomen untuk temen santai sore-sore kamu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga tanda loncengnya agar kamu selalu update dengan semua video yang aku share. Like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.